Kira-kira kapan tarik kita anu tar? Pirang dino nang? Warga desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, Selasa sore digegerkan penemuan mayat bayi perempuan yang terapung di saluran irigasi induk Wairarem. Mayat bayi ditemukan petani yang hendak pulang dari sawah. Mayat bayi ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan pakaian. Di sekitar penemuan jenazah tidak ditemukan perlengkapan bayi. Kuat dugaan mayat bayi ini dibuang pelaku di tempat lain dan sampai ke desa Semuli Raya akibat hanyut terbawa arus irigasi. Warga dan petugas Inafis Polres Lampung Utara kemudian mengevakuasi mayat bayi. Menurut petugas, bayi diduga sudah meninggal sejak 3 hari sebelum ditemukan. Dugaan ini diperkuat sebagian organ tubuh bayi sudah rusak. Bayi tersebut berjenis kelamin perempuan, baru melahirkan, sampai tali pusar pun masih ada. Dari hasil yang kita olah tadi Bang, seperti apa Bang? Ya, untuk di TKP sendiri kami tidak menemukan barang bukti yang melekat pada tubuh bayi tersebut. Untuk luka-luka tidak ditemukan, tidak ada bekas luka pada tubuh korban. Berarti ini diduga bayi yang dibuang ya Bang? Ya, untuk kemungkinan sementara, dugaan sementara bayi yang dibuang. Mayat bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu Kota Bobi, Lampung Utara untuk keperluan otopsi. Bayi yang baru lahir tersebut diduga kuat dibunuh dan mayatnya dibuang oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Identitas pelaku pembuangan bayi masih diselidiki polisi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Belakang. Rumah anggota komplotan pencuri motor di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur digerebek tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung Selasa dini hari. Penggerebekan mengejutkan tersangka Kamaludin yang sedang tidur bersama istrinya. Kamu sensimu mah? Enggak ada, Bang. Motor beat mah motor. Tersangka tidak melawan saat ditangkap dan ia langsung mengakui seluruh perbuatannya. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi awalnya menyita 1 motor dan sebuah tas ransel. Iya, nahan kepala. Iya, nahan. Tenang kau. Tersangka mencuri motor bersama seorang temannya yang kini masih buron. Mereka sudah 5 kali mencuri motor di lingkungan kampus Universitas Lampung atau Unila. Modusnya, tersangka menyamar sebagai mahasiswa yang membawa tas dan mencuri motor yang diparkir di depan warung dan pinggir jalan. Nggak sampai setahun, Pak. Nggak sampai setahun. Berapa kali kamu maling? 5 kali, Pak. 5 kali. Ya, Pak. Motor-motor yang di mana aja? Motor di sekitaran kampus Unila, Pak. Kampus Unila. Iya, Pak. Itu motor-motor yang parkir di mana? Yang parkir di pinggir jalan itu juga, Pak. Itu motor yang kamu ambil ternyata Matic atau motor seperti apa? Matic semua, Pak. Matic. Iya, Pak. Kamu kerja sama siapa? Sama Ari, Pak. Kawan kamu? Iya, Pak. Itu informasi yang dari bersangkutan di sana sangat bebas. Artinya keluar masuk bebas. Tidak dilihat misalkan bawa semua motor apa segala macam bebas. Tidak ada karcis yang diambil terus keluarnya harus pakai karcis, tidak ada. Artinya memang spesialis di kampus Unila ya Bang? Sebetulnya bukan masalah spesialis, dia melihat bahwasanya kesempatan itu adanya di Unila. Dengan yang pertama tingkat pengawasannya yang kurang, yang kedua banyak sekali sepeda motor yang ada di sana. Hingga akhir pengembangan, polisi menyita 3 sepeda motor hasil curian tersangka. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka dan penadahnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Timur. Sedang menjalani penahanan di penjara, rupanya tidak membuat 4 narapidana ini bertobat berbuat kejahatan. Pada Selasa siang, mereka ditangkap tim khusus anti bandit Polres Pringsewu di Rutan Kelas 2B Kota Agung Tanggamus karena kasus penipuan jual beli beras secara daring yang dikendalikan dari dalam penjara. Tersangka bernama Arif Mustafa, Dedi Sujarwo, Beni Fernando, dan Yoga Berianto.
Mereka merupakan residivis kasus pencurian motor dan narkoba. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap penipuan itu dilakukan tersangka setelah mereka berhasil menyelundupkan ponsel ke dalam penjara. Ponsel itu dipakai sebagai alat berkomunikasi dengan para korban. Itu memang di dalam rutan itu memang diperbolehkan main handphone atau seperti apa? Tidak. Terus kok bisa punya handphone dari mana? Nyumput itu. Nyumput. Itu sewa atau milik sendiri? Milik sendiri. Itu yang ngirim siapa? Handphone itu? Biasanya pesan tukang ojek. Oh, sama tukang ojek. Modus kejahatan tersangka yakni menggunakan bukti transfer palsu untuk membayar pesanan beras kepada korban. Beras itu kemudian dipasarkan tersangka melalui media sosial. Keempatnya adalah residivis, 3 diantaranya residivis curanmor, yang 1 residivis narkoba, yang kemudian beralih profesi menjadi penipu ya. Jadi modusnya dari 4 orang ini, mereka melakukan penipuan pembelian beras ke beberapa toko yang menjual beras melalui media sosial. Kemudian dia melakukan transaksi yang palsu dengan cara mengirimkan bukti transfer kepada pemilik toko, di mana bukti transfernya itu telah dimodifikasi sehingga seperti seolah-olah asli. Penipuan yang dikendalikan dari dalam penjara terungkap setelah ada 4 pengusaha toko beras di Pringsewu jadi korban dan melapor ke polisi. Akibat perbuatannya, para narapidana ini terancam lebih lama lagi tinggal di dalam penjara. Sebab pasal tentang penipuan dan ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara telah menanti mereka. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Tim Satgas Sengketa Lahan bentukan Pemkab Mesuji meningkatkan sosialisasi warga yang menduduki lahan perkebunan sawit PT Sumber Indah Perkasa atau PT SIP segera pergi. Petugas memberi batas waktu hingga 22 September mendatang. Peringatan disampaikan melalui dialog dengan warga dan pemasangan spanduk di lahan sengketa. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tanah sejauh ini merupakan upaya komprehensif yang terdiri dari upaya-upaya yang sifatnya non litigatif melalui imbauan-imbauan, melalui pertemuan-pertemuan dan mediasi. Kemudian secara litigasi juga dari salah satu pihak, dari pihak perusahaan sudah menyampaikan laporan pengaduan kepada kepolisian, dan ini pun kesempatan yang sama kita berikan kepada kelompok masyarakat tersebut. Namun sejauh ini kelompok masyarakat tersebut belum ada yang menyampaikan laporan ke kepolisian berkenaan dengan keinginan mereka seperti itu, atau terkait dengan tanah yang diklaim sebagai milik mereka. Sengketa lahan terjadi karena pihak perusahaan mengklaim lahan yang diduduki warga masuk dalam hak guna usaha atau HGU. Sedangkan pihak warga menyatakan lahan yang mereka duduki merupakan tanah adat ulayat dari 3 marga, yakni Megaupa, Sungai Umpu, dan Buai Mencurung. Luasan lahan yang diklaim warga seluas lebih dari 30 hektar. Jadi dengan adanya banner pemasangan itu yang bahwasannya masyarakat adat ini harus keluar dari lokasi ini, kami menolak. Ya, karena lahan ini adalah mutlak, lahan ini adalah milik masyarakat adat dari marga Suyumpu, Kampung Talang Batu, Mesuji, Lampung. Yang sejak dahulu ini berdirinya Kampung Talang Batu ini sejak tahun 1908 sampai dengan saat ini, bahwa lahan ini belum pernah dilepas oleh kepada siapapun. Ya, adapun kalau memang perusahaan perkebunan kelapa sawit ingin membutuhkan lahan perkebunan, maka harus diselesaikan dulu kepada masyarakat pemilik hak. Yaitu kalau mengacu kepada Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 pasal 12, bahwasannya ini lahan harus diselesaikan dulu kepada pemilik hak. Jadi harus ada musyawarah mufakat, berikut imbalannya.
Nah, ini sampai saat ini belum terselesaikan. Karena sejak awal tanah ini dibebaskan secara tidak sah oleh oknum pejabat negara di Kabupaten Lampung Utara tanpa sepengetahuan si pemilik dari 6 umbul ini. Oleh sebab itu, sangkaan yang disampaikan di dalam banner tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan nomor 138 tahun 2015 mengenai pasal 55 ancaman pidana di situ. Itu sudah lama dicabut oleh negara. Oleh sebab itu tidak berlaku untuk masyarakat hukum adat. Sosialisasi penggusuran ini berlangsung tertib. Warga menyatakan tidak ingin bentrok dengan petugas karena lawan sengketa adalah pihak perusahaan bukan pemerintah. Warga menyatakan akan tetap bertahan di lahan ini. Mustaqim melaporkan dari Besuji.